Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, sekarang kita masuk pada materi pelajaran ke-6 pada halaman 14, yaitu tentang an-nakirat wal ma'rifah. Isim nakirah dan ma'rifah. Apa itu nakirah? Di sini dijelaskan an-nakiratu ma dalla ala ghairi muayyan. Jadi isim nakirah itu adalah isim yang menunjukkan benda yang tidak tertentu atau masih bersifat umum. Misalnya kata rajulun, ia dikatakan nakirah karena isim tersebut menunjukkan benda yang tidak tertentu. Artinya orang laki-laki yang sifatnya masih umum. Contoh yang lain seperti syajaratun. Jadi syajaratun juga menunjukkan benda yang tidak tertentu, pohon yang pada umumnya. Jadi belum jelas pohon yang mana yang dimaksud. Itu namanya an-nakirah. Sementara al-ma'rifah adalah madalla ala muayyan. Isim yang menunjukkan benda tertentu. Artinya benda itu jelas yang dimaksud. Misalnya tadi kata rajulun. Ia masih umum. Tapi ketika ar-rajul, jadi kata itu menunjukkan orang laki-laki. Itu. Jadi jelas laki-laki yang mana yang dimaksud. Contoh lagi misalnya syajaratun. Kalau syajaratun masih umum. Tapi ketika disebut asyajarah itu pohon yang tertentu. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud pohon itu sudah jelas. Contoh yang lain yang dikatakan ma'rifat adalah Zaid. Kenapa Zaid dikatakan dia ma'rifah? Karena isim alam termasuk dalam isim ma'rifah. Nah, secara sederhana untuk memahami antara an-nakirah dengan al-ma'rifah dalam sebuah kata adalah kita membuat isim ma'rifah dari isim nakirah, kita hanya menambahkan alif dan lam pada awal kata. Misal tadi kata rajulun. Rajulun itu laki-laki pada umumnya. Belum jelas laki-laki yang mana. Nah, untuk berubah menjadi ma'rifah, tinggal menambahkan alif dan lam. Sehingga berubah menjadi ar-rajul. Begitu juga syajaratun atau syajarah. Ketika dijadikan dia isim ma'rifah, menambahkan alif dan lam, sehingga menjadi asyajarah. Pohon itu. Jadi isim ma'rifah yang diberi alif lam itu tidak boleh tanwin.
Jadi kalau ada alif lam, maka tidak boleh tanwin, baik dia an, atau in. Jadi tidak boleh misalnya rajulun, ketika ditambah alif lam, tetap ada tanwinnya menjadi ar-rajulun. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kalau ada alif lam, maka tanwinnya akan hilang. Sehingga di sini rajulun menjadi ar-rajul. Syajarah, tulisannya syajaratun, maka dia menjadi hilang tanwinnya menjadi asyajaratu. Saya kira jelas ya. Kita lihat contoh di sini, beberapa contoh yang berkaitan tentang nakira dan ma'rifah. Misalnya hadza abun. Ini bapak. Kemudian al-abu ustadzun. Bapak itu adalah seorang guru. Ustadz, guru laki-laki. Kalau guru perempuan, ustadzatun. Yang kedua, hadhihi fatatun. Ini adalah seorang remaja putri. Al-fatatu tilmidah. Tulisannya tilmidatun. Pengucapannya tilmidah. Jadi remaja putri itu adalah seorang siswi atau murid perempuan. Yang ketiga, hadza sobir. Ini adalah anak laki-laki. As-sobiyu tilmiz. Anak laki-laki itu adalah seorang siswa atau murid laki-laki. Yang keempat, hadza tufah. Ini adalah sebuah apel. At-tufahu hulun. Apel itu manis. Kalau kita melihat tulisan yang dihitamkan, itulah perbedaan antara mana nakirah dan mana ma'rifah. Yang kelima, hadza faras. Ini farasun, menunjukkan bahwa itu adalah nakirah. Kemudian al-farasu markubun. Kuda itu ditunggangi. Markubun itu ditunggangi. Jadi farasun dia bentuknya nakirah, sementara al-farasu itu bentuknya ma'rifah. Lanjut. Hadza rajul. Hadza tulisannya hadza rajulun. Kemudian ar-rajulu hazil. Ini adalah seorang pria. Ini adalah seorang pria. Kemudian ar-rajul hazil. Pria itu kurus. Yang ketujuh, hadza kitab. Hadza kitabun. Tulisannya. Kemudian dia nakirah berubah menjadi ma'rifah. Al-kitabu maqrun. Buku itu dibaca. Yang delapan, hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah. Ini sebuah pohon. Asyajaratu aliyah. Pohon itu tinggi. Jadi syajaratun itu nakirah. Asyajaratu itu ma'rifah.
Kalau syajaratun disebut nakirah karena tidak terdapat alif lam. Sementara syajaratu disebut sebagai ma'rifah karena ada alif lam. Yang berikut hadza qitar. Ini adalah sebuah kereta api. Al-qitar seri', kereta api itu laju atau cepat. Jadi seri' artinya cepat. 10 hadhihi madrasah. Ini adalah sebuah sekolah. Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa disebut nakirah? Karena tidak terdapat alif lam. Nah, ketika dia menjadi ma'rifah, maka diubah menjadi al-madrasah tu wasi'ah. Sekolah itu luas. Baik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, kita ada latihan. Pertama, apa latihannya? Anda kerjakan tugas dari latihan. Misalnya, kita disuruh memilih kata yang sesuai dalam tanda kurung. Jadi kita perhatikan contoh-contoh di atas, bagaimana cara menjawab, lihat contoh-contoh di atas. Misalnya, kita ambil contoh, Anda tinggal memilih kata yang ada dalam kurung. Apakah madrasatun atau al-madrasah. Misalnya, nomor 1, hadhihi, titik-titik. Nah, maka jawaban yang benar adalah madrasatun. Hadhihi madrasatun. Ini adalah sebuah sekolah. Nah, kemudian yang kedua, Anda tinggal cari di antara dua kata ini mana yang benar, yang cocok, atau yang sesuai. Jadi titik-titik wasi'ah. Itu latihan pertama Anda kerjakan. Kemudian latihan yang kedua, Anda disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Misalnya, nomor 1, mahadza. Jadi Anda menjawab sesuai dengan gambar yang ada. Jadi tentu menjawabnya adalah hadza titik-titik. Anda harus cari tahu bahasa Arabnya apel apa. Saya kira materi yang lalu sudah ada dijelaskan tentang kosakata sesuai dengan gambar. Itu latihan 2. Saya harap Anda mengerjakan latihan tersebut karena dengan latihan-latihan itulah akan memudahkan Anda memahami berkaitan antara an-nakirah dan al-ma'rifah. Jadi ada isim yang disebut nakirah dan ada isim yang disebut ma'rifah. Kemudian setiap menjawab bukan hanya memilih kata atau menjawab pertanyaan secara bahasa Arab, tetapi Anda juga setiap selesai menjawab, maka Anda harus menerjemahkan setiap pertanyaan atau setiap jawaban yang Anda berikan. Jadi, misalnya latihan pertama tadi, hadhihi, terus Anda memilih madrasatun. Maka bukan hanya sekedar menjawab madrasatun, tapi Anda menerjemahkan ini adalah sebuah sekolah. Begitu juga nanti nomor 2, titik-titik wasi'atun. Jadi harus Anda jawab, setelah Anda jawab lalu terjemahkan. Begitu juga dengan latihan 2. Anda jawab, setelah itu Anda
terjemahkan. Ya, saya kira cukup berkaitan tentang an-nakira wal ma'rifah. Saya berharap Anda menyimak berulang-ulang, kemudian mengerjakan latihan-latihan yang telah diberikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.